Nah, tugas kita itu nantikan dalam bentuk laporan PKP. Nah, mulai dari tugas 1.1 sampai nanti tugas 3, semuanya itu adalah tentang bagaimana membuat laporan PKP. Bagaimana membuat laporan PKP. Nah, ingat nih, apa yang Bapak nilai di dalam laporan PKP itu? Ini contoh. Latar belakang masalah. Karena pertemuan yang sekarang ini persiapan kita membuat bab pendahuluan. Ingat loh, bab pendahuluan. Kita nggak bisa kita cepat-cepat. Kalau cepat, udah. Kalau untuk yang lain jelas dikit, udah. Keluar kan? Bapak sudah coba tadi. Nah, maksud Bapak itu Bapak sudah coba tadi nggak bisa. Nanti nggak Bapak jelaskan, kamu nggak ngerti. Akhirnya apa nggak bikin tugas itu Bapak juga pusing. Pusing kenapa nih nggak bikin? Ayo bikin, nah kan itu dong. Menghindari itu maksud jelaskan. Nah, seperti apa latar belakangnya yang diminta di sini? Pertama adalah menjelaskan latar belakang terkait masalah yang diteliti. Dijelaskan. Penjelasan itu, ya, itu terkait dengan yang pertama, yang teori yang mana, konsep yang mana, aturan yang mana, yang menyatakan bahwa sesuatu itu masalah atau bermasalah. Contoh, ini contoh nih. Anak-anak tidak lancar berhitung. Ketentuannya apa? Anak harus bisa berhitung kan? Iya. Jadi di saat dia itu apa yang menjadi harapan, apa yang ada, fakta yang ada. Nah, selisih itulah yang disebut dengan masalah. Tapi jangan buat masalah. Nah, sini nggak enak itu Kak. Silau dari situ. Lihat. Bapak tekan sini aja ya. Nah, selain itu, di dalam latar belakang masalah itu harus mencantumkan identifikasi masalah. Ada berapa banyak Pak? Lebih dari satu masalah yang diidentifikasi. Misal nanti ada contohnya. Contoh dalam artikel, ada contoh dalam video. Nah, kita akan temukan ada beberapa masalah di dalam artikel atau video tersebut yang bisa kita identifikasi. Di saat kita membuat laporan, ini harus ada. Ingat ya, untuk menjelaskan latar belakang terkait masalah yang diteliti itu nilainya 2. Kalau nggak ada apa? No. Wow, tega. Mana dong? Kok ada di sini? Betul lah. Bapak konsisten ini. Ada di mana? Nggak ada, kosong. Sekarang Pak 0,5 ya. Kalau dia satu kan 0,5. Nah, kemudian di dalam latar belakang masalah ini juga, selain menjelaskan latar belakang tadi sama identifikasi masalah, dia juga harus memiliki analisis masalah. Apa isi analisis Pak? Pertama, menjelaskan masalah yang diteliti. Kenapa meneliti itu? Dampaknya apa? Dan apa solusinya? Kalau mau tulis. Itu yang terkait dengan latar belakang masalah. Supaya ini terinci dan mudah Bapak identifikasi yang baik untuk menilainya, maka ini bisa dipoinkan. Misalnya ini 1, ini 2. Nanti ada lagi kan? Nanti yang 2 ini, nanti ada lagi di sini. Ini 1-nya, ini 2, ini 3, ini 4. Paham loh? Supaya nanti Bapak bisa memberikan kamu nilai maksimal. Paham loh? Nah, nanti diakumulasi untuk bab pendahuluan ini, bagian latar belakang masalah itu nilainya 6. Oke loh. Berikutnya, untuk pertemuan pertama ini juga, atau tujuan pertama, kita harus membuat rumusan masalah. Walaupun nanti di dalam form kita tiadakan, tapi bisa saja ada. Yang motret, yang lupa, kenal Bapak, dia tampakkan.
Nah, rumusan masalah yang baik di dalam laporan PKP karena kita diimplementasi dari PTK. Apa yang bagus Pak? Pertama, di dalam rumusan masalah itu harus terdapat kompetensi yang ditingkatkan. Itu disebutkan. Kalau nggak ada Pak, berapa kurang ini? Satu. Yang kurangi nilai kamu itu kamu sendiri, bukan Bapak. Bapak nyalin dia. Oke? Mereka apa lagi Pak? Menyebutkan subjek yang diteliti. Yang diteliti ini adalah siapa nih? Siswa. Yang mau ditingkatkan siswa. Kalau tidak ada kata siswa di dalam sana atau gurunya yang menjadi subjek penelitian, maka dikurang tahu lah. Berikut disebutkan cara perbaikan pembelajarannya. Mau pakai metode kah, mau pakai media kah, mau pakai strategi, pendekatan, model dan sebagainya. Maka dia harus disebutkan. Bisa lebih dari satu Pak, bisa. Menggunakan PBL dengan media yang ini. Menggunakan strategi ini dengan metode ini. Bisa. Boleh. Lebih dari satu cara perbaikannya. Paham? Berikutnya, apa yang ada di dalam latar belakang rumusan masalah ini harus berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, lihat di atas tadi kan, latar belakang masalahnya seperti apa isinya. Jangan sampai nanti di dalam rumusan masalah ini itu tidak ada hubungan yang ini. Ketahuan. Maka nilainya kalau tidak berkaitan kurang sah. Oke. Berikutnya mengandung kata tanya dan tanda tanya. Ada kata tanya, tidak ada tanda tanya, nilainya 0,5. Ada tanda tanya, tidak ada kata tanya, nilainya 0,5. Kata tanya sama tanda tanya. Dua yang berbeda. Walaupun ada beda. Maksudnya sama. Jadi harus teliti. Wah, kalau kayak gitu minta kami Pak, sudah Pak. Materi diproses itu. Tinggal gambar. Oke? Nah, berikutnya setelah itu baru masuk ke tujuan perbaikan. Nah, pertama yang diminta apa? Tujuan jelas dan logis. Jelas apa yang diperbaiki. Apa yang menjadi tujuan perbaikan itu. Yang kedua logis itu mungkin nggak tercapai. Kan itu tuh yang menjadi tujuan. Terukur atau tidak? Berikan apa lagi? Konsisten dengan rumusan masalah. Kalau di sini beda, kurangnya berapa? Maka kalau di sini tidak konsisten juga, ini kurang logis jadinya. Kurang lagi yang ini. Berisiko kan? Ya, maka hati-hati. Nah, ini kunci-kuncinya Bapak kasih nih. Tinggal kamu membuka. Yang kata Bapak ada jelaskannya. Nilai bagus itu ukiran dari kamu sendiri. Tidak bagus Pak, gara-gara dia itu lah. Nulisnya. Trik-triknya sudah bagus sudah. Oke? Oke, kalau seperti itu, kalau mau nih. Sebelum kita cerita banyak, kita masuk ke LMS ini dulu. Pertama, LMS ini kita gunakan untuk, ini kode kelasnya apa nih? Yang ini kodenya nampak apa? Kan kode kelasnya. Coba cek di sini dulu di rosternya. Ini kelas kita bukan? Kan ya. Nah ini dia kode kelas ini. 05 sama 06. Ya kan? Oke. 05 sama 06. Ini 05. Sebelah ini 06. Oke, coba lihat. Orang ganteng masih ada di situ.
Jadi maksud Bapak itu yang ini sebenarnya video yang disarankan karena Bapak belum sempat syuting, ya harus bikin jadwal dulu. Maksud Bapak belum sempat buat videonya. Saya kan harus buat video sapaan kan. Nah nanti Bapak ganti yang video jika memungkinkan. Nah tapi di dalam itu Bapak juga minta kita memperkenalkan diri kita. Boleh melalui video, suara maupun teks. Silakan. Apa saja yang memungkinkan kita ketahui bersama. Silakan di chat di sini. Oke? Untuk yang prasesi ini, ya, Bapak akan memeriksa kehadiran dulu. Cerita lah panjang Pak, daftar hadir belum keluar. Oke, ini kita cek. Ini kok sudah nih? Oh, belum. Hah? Ini kelas kita bukan? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oh, prasesi ya? Oh ya, prasesi. Sudah Bapak isi. Bapak yang bingung sendiri. Atensi sesi 1. Ini betul kelas kita nih? Kok nggak ada? Atensi sesi 1. Head session. Kosong 05 rombongan siapa nih? 05 masuk jam 14.40 ya? 12.40. Hah? 12.45. Oh, belum Bapak buat jamnya ya, 12.45. Kemudian sampai jam 14.45. Oke, ini Bapak cek ya kehadirannya ya. Oke, Anggun ada? Tak terlihat. Ini dibuat tidak hadir semua. Anggun ada ya? Arif? Nggak ada? Nah, mana Arif? Kemudian Sinta Mia ada. Delvia. Kemudian Desinta. Oke. Dina. Oke. Eti. Berikut Vera. Nggak ada. Izin apa dia? Oh, izin full count. Oke, Hera. Oh, izin ya. Pak, izin Pak melahirkan. Hilda? Ada ya? Ada, Pak. Hilas? Hadir. Sudah hadir, Pak. Hairunisa? Hadir, Pak. Bukif? Hadir, Pak. Kemudian Alif? Terakhir Marisa. Ini Bapak simpan. Kemudian atensi untuk kelompok yang kedua ya. Kelompok yang kedua. Enggak keluar deh, tidak. Belum Bapak buat. Jam 15 ya? Sampai 17. Ya kan? Iya. Nggak bisa isi absen sendiri ya? Nggak ada fiturnya? Di layar. Si layar. Oke, Rudi ada? Tahu Rudi. Mbak Ajeng ada?
Oke, Mary. Ada apa? Mustika. Ririn. Rizka. Rizkita. Kikil namanya. Rudi ada ya. Sri Utami. Widya. Yurti. Zakia. Zubaida 403. Zubaida 518. Ini Bapak simpan. Nah, seperti ini sebelum Bapak lanjutkan. Bapak ini kan ada absen juga nih. Absen tatap muka. Yang kelompok 1 siapa ketua kelasnya? Ketua kelas siapa? Arif masuk kelompok 1 ya? Yang di dalam kelompok ya? Yang kelompok 2 siapa? Yardi. Ya. Ini kan cowok dewe. Ini kan ada di mobilnya. Di luar kelompok semua ini itu kelompok yang kelompok 1. Jadi yang di depan ini ada tanda tangan yang ketua kelas. Kemudian yang di bawah ini kan satu lagi di nama masing-masing. Begitu juga yang 2. Apa nama 2? Bisa ini 1 di depan ini namanya di catatan pertemuan. Kemudian di daftar akhir satu nama bawah. Satu lagi nama. Terlihat, nah, silakan lihat. Habis semua baru loh. Cuma yang terkenal Pak. Di kelas kita ada Mana? Mana mahasiswa baru? Mahasiswa baru ya? Iya Pak. Yang mana? Baru lanjut. Berlanjut. Pusing bapak nih. Semester 8 masih baru juga deh. Pembaruan terus misalnya. Oh Pak. Oke ya. Nah, Bapak balik lagi menampilkan ini. Jadi yang Bapak sebutkan tugas untuk bab 1 tadi, ya. Itu implementasinya seperti ini. Nah, coba lihat. Nampak tuh? Dari belakang? Materi kita hari ini, ya, itu adalah cara menganalisis sumber daring berasal dari video di halaman GPU atau video lain atau artikel dalam jurnal ilmiah di Google Scholar. Nah, kemudian materi kedua, cara merefleksi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah. Ya, itu yang pertama. Jadi dari refleksi yang kita lakukan itu kita bisa mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, hingga merumuskan masalah dan menentukan tujuan perbaikan pembelajaran. Itu materinya. Kemudian penugasannya apa? Ingat ya, ada 3 hal tadi kan. Setiap kali pertemuan itu yang harus kamu perhatikan baik-baik. Pertama materi, kedua apa yang menjadi tugas. Karena Bapak sudah sampaikan, tugas itu hampir setiap kali pertemuan ada tugasnya. Tidak ada gaya yang kemarin kan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Enggak, dia ini beda. Makanya juga dia juga free untuk ujian kan. Ya, ujian semester enggak ada. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya melakukan analisis. Untuk apa menganalisis? Mengidentifikasi masalah sama yang ini tadi kan? Identifikasi masalah. Ini juga sama.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah. Berikut, menentukan alternatif pemecahan masalah. Berikut, menentukan tujuan perbaikan dan merumuskan judul PKP. Nah, judul PKP itulah nanti jadi laporan. Nah, itu. Paham tuh? Nah, yang berikutnya ini adalah aktivitas mandiri. Aktivitas mandiri ini adalah kegiatan setelah tutorial pada pertemuan tertentu menjelang atau sebelum tutorial berikutnya. Itu namanya tugas mandiri. Setiap minggu nih Pak, ya. Karena tugas aktivitas mandirinya ini mengerjakan tugas. Oh, agak mendingan dikit beda. Nah, sebagai contoh pada pertemuan pertama, menjelang pertemuan kedua, apa yang harus kita lakukan selaku mahasiswa? Pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kedua, menganalisis masalah. Ketiga, merumuskan masalah dan tujuan pembelajarannya. Untuk apa? Tujuan pembelajaran di selanjutnya akan menjadi judul laporan PKP. Dari tujuan ini kita ambil menjadi judul PKP. Ingat ya, dari tujuan itu kalau tujuannya sudah ditulis benar, maka judulnya nanti itu nggak jauh dari tujuan. Jadi bukan judulnya dulu cari Pak, tidak. Jadi cari dulu adalah identifikasi masalah. Setelah itu analisis masalah. Berikut rumusan masalah. Berikut baru dapat judul. Hai Bapak, grogi Pak. Yup. Yang tadi kan ada tugas berarti selama PKN kemarin kita tonton terus ada video di PO atau video lain. Iya. Pembelajaran matematika siang hari itu kan anak-anak agak susah kita tonton kemudian kita lakukan refleksi apa itu Bla 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 bla. Nah, terus ada kesimpulan bawahnya. Ya. Okay. Nah, terus ini untuk statement intinya kita sebagai guru di kelas yang menemukan masalah yang di kelas kemudian dia menganalisis masalah tersebut kemudian membuat tujuannya. Ya. Ketika itu ada dua. Ya. Baru tahu. Siapa dulu tutornya? Pak Dio. Ya kan? Jadi terus ini kan tugas yang tadi kan kita ide melakukan refleksi itu dikirim DMS Ya, dikirim di layar. Sama di layar juga. Belum dibuat. Jadi kan diketik lah, biar jangan salah baca. Kalau yang kendala di tugas ini ada solusinya apa? Adalah solusinya. Yang kayak ditemukan di kelas itu kan meja ada Pak? Apa tuh Pak? Apa ya? Kalau mau nyampe. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengajar, berapa orang yang mengajar ini? Yang belum mengajar. Ya sekarang saat ini tidak mengajar. 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Jadi kayak solusinya adalah untuk pengajaran tugas ini, tugas awal ini, itu adalah bertanya dengan guru kelas, datang ke kelas berapa, tanyakan apa permasalahan dalam kelas ini. Ya kan? Permasalahan pembelajarannya apa sih? Nanti dicatat dong.
Maka nanti ada beberapa identifikasi masalah. Itu cuma buat punya masalahnya besok mungkin bisa masalah. Ya. Jangan bikin masalah. Ya maksudnya tuh kami keluar dari mana yang masalah yang terjadi Ya, wawancara saja yang wawancara yang jadi kalau kamu nggak yakin seperti apa yang dijelaskan itu nanti baru hadir di dalam kelas observasi. berarti intinya kalau analisis soalnya masalahnya Nah, itu bisa jangan dari internet. Kenapa Bapak katakan jangan dari internet? Ini rahasianya. Kalau kita itu dari internet nanti, waktu mau siklus 1 siklus 2 gimana? Ketemu kan? Masalah yang ada di internet itu sama dengan masalah di kelas. Iya, masalah beda kan? Bingung. Nah, beberapa teman-teman yang tidak sukses menuliskan dengan baik itu kendalanya kita melakukan copy paste dan tapi itu kan sudah di para C remaja tapi bingung situasinya nanti. Iya. Karena apa? Lihat dari teman-teman ada video satu. Ada siklus 2. Videonya ada. Nah kalau udah nggak pas mungkin kemarinnya sudah bagus, siklus 1 baru tuntas. Apa katanya? Paham tuh maksud Bapak? Jadi yang dijelaskan oleh Ibu Baida tadi ngerti nggak? Bahwa tugas kita tugas 1.1 terdiri dari 2. Oke? Ada Bapak tulis di Silaya. Satunya adalah yang belum ada ya? belum Pak. Buka item asesmennya dulu. Yang satu nilainya itu yang tadi Bapak pesan ya. Yang ini yang 1.1 yang apa terdiri dari 2 satunya ini untuk nilai 10% yaitu video dari GPU atau artikel yang sudah Bapak tentukan ada di bagian diskusi. Ya tuh dia isi ayat ada diskusi kan. Nah yang akan kita bahas nanti itu kan ada 6 kan sumbernya 3 artikel 3 video boleh pilih bukan berarti ini Semua ya. enggak pilih tapi pilihnya pilihlah artikel itu yang nomor 2 atau nomor 3 video itu video yang kedua sama video yang ketiga karena kita akan membahasnya. Oke? Nah, yang Bapak katakan tadi kalau tidur di sana di sini susah nih. Video simulasi 1. Maka kamu lihat karena masalahnya berbeda. Sama juga yang di sini. Video 10 2. Oke, lah. Coba lihat di diskusi ya, diskusi sesi 1. Ini prasensi. Ini kan? Ya. Nampak tuh? Nampak kan? Nah ini artikel satunya ini, Bapak tampilkan. Coba kita buka masing-masing atau lihat di depan ini. Bagi yang nggak bisa buka punya sendiri, buka punya Bapak. Nah,
Ini di diskusi ini. Diskusi nanti ada artikel 1. Nah, ini yang Bapak buka sebelahnya. Kok belum ada? Diskusi prasesi ya. Ya bawahnya lagi. Di lokal mana yang belum tuh? Aduh. Yang ini di ini ada nih. Belum, di sini belum, Pak. Sesi 1 cuman. Oh belum ya? Oh hit dulu ya? Oh enggak ya? Rasanya enggak lah. Enggak ada yang di hit. Itu sinyalnya tuh. Beli sinyal yang mahal, jangan yang murah lagi. Kami tidak mampu. Oh kalau itu sinyal yang bagus saja. Nggak usah yang mahal. Di sini jelek kalau sih. Nah coba kita agak cepat di sini. Coba lihat di artikel ini yang mana yang disebut dengan subjek yang diteliti. Subjek itu siapa yang diteliti, ya kan? Di mana penelitiannya? Kemudian pada materi apa? Kelas berapa? Nah di mana nih? Ini dia nih. Sebentar. Jadi siapa yang diteliti? Siswa kelas 4. Apa materinya? Ini dia materinya nih. Nah itu. Kemudian di SD? Nah, itu subjeknya itu. Berikut, identifikasi masalah. Pada artikel ini, bagian yang mana? Ada yang dapat? Ada? Pada awal pembelajaran suasana 3 kelompok. Nah ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua? Ini. Yang ketiga? Nah itu baru identifikasi. Berikut analisis masalah. Terdiri dari penyebab terjadinya masalah. Mana penyebabnya? Menurut pengantin. Cari yang disebabkan. Penyebab terjadinya masalah. Ada nggak? Nih dia nih. Nah ini dia. Tuh. Ini kan? Nah ini dia. Guru. Paham tuh? Kemudian rencana solusi. Ini dia. Ini rencana solusinya. Ya. Berikutnya masalah yang dipilih. Ada? Tidak ada. Ini kekurangan dari artikel yang ini. Kemudian penyebabnya juga tidak ada. Kenapa dia memilih yang ini itu tidak ada? Karena nggak ada pilihan. Kemudian tidak ada penyebab. Kenapa dia memilih? Nah kemudian alasan memilih. Tidak ada juga kan? Berarti 3 hal yang tidak ada. Nah alternatif itu adalah yang bagian ini. Yaitu dengan model PBL dan media benda konkret. Jelas? Jelas? Kemudian tujuannya mana? Nampak belum? Tujuan. Mana tujuannya? Ada nggak tujuannya? Di HP ya nampak. Tujuannya ini. Oke, ketemu kan? Nah sekarang tujuan sudah. Apa kira-kira judulnya nih?
Apa judulnya? Ya, bisa meningkatkan aktivitas dan motivasi siswa pada materi sifat dan benda mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran dan media. Ada bentuk lain Pak, bisa caca. Upaya peningkatan aktivitas dan motivasi siswa pada materi dengan PPL dan seterusnya. Bisa juga seperti itu. Ada alternatif lain Pak, bisa saja contoh pemanfaatan problem based learning dan media konkret dalam rangka meningkatkan aktivitas. Itu betul semua. Makanya kalau sudah dapat tujuan bisa dapat judul. Mau dapat judul harus ada tujuan itu harus sesuai dengan rumusan masalah harus sesuai dengan latar. Nah itu dia. Latar belakangnya masalah menggagalkan rumusan masalah dan berikutnya. Paham tuh? Pak, jadi masalah yang dipilih yang contohnya yang betul. Nah, seperti ini. Waktu wawancara atau kita meredaksi kegiatan pembelajaran kita, satu tahun terakhir bagi yang mengajar, itu kan banyak tuh. Jadi tidak ada, guru tidak terampil mengajar, segala macam lah. Kan potensi masalah ya? Ya. Karena potensi masalahnya banyak, tapi tidak semuanya harus diteliti. Cerita boleh cerita selengkapnya, tapi harus ada dipilih antara kau dan aku. Ya. Paham? Paham? Nonton video lagi. Apa nggak usah nonton video? Kan sudah diajarkan kemarin kan? Perlu diperagakan nggak? Oke. Tentang apa? Membaca pelajaran. Apa yang dilakukan? Menyimpulkan cerita. Ingat ya. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran yang pertama ini adalah yang salah, yang bermasalah. Oke? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Coba kalian keluarkan buku paketnya. Sudah semuanya? Kalau sudah, coba kalian buka halaman 65. Perintah pertamanya apa? Buka buku. Hari ini, materi pelajaran bahasa Indonesia adalah mengenai cerita atau dongeng. Jadi, Bu Guru minta kalian untuk membaca. Sesudah itu, tolong kalian simpulkan. Apa yang disuruh? Membaca. Dari bacaan yang sudah kalian baca tersebut. Silakan kalian kerjakan. Jika membaca, menyimpulkan. Ya gimana anak-anak? Sudah selesai semua membacanya? Coba Alif Bintang, apa kesimpulan yang kamu buat setelah kamu membaca cerita di dalam buku paket? Saya tidak tahu, Bu. Bagaimana dengan yang lainnya? Sama-sama tidak tahu. Artinya apa masalah yang ada di sini yang bisa diidentifikasi? Tidak bisa menjelaskan sistem pembelajaran yang Oke, wah. Waktunya apa soalnya? Bentar Pak, belum loading Pak. Oh, loading dulu. Nggak ada bahan bakarnya, Pak. Sinyalnya loading Pak. Bahan bakarnya nggak ada tuh loading, Pak.
kegiatan pembelajaran itu belum sepenuhnya merupakan aktivitas siswa di dalam belajar. Dan belajar itu hanya dalam bentuk PBB masing-masing. Belajarlah masing-masing simpulkan sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya bukan sesederhana itu, tapi dia itu ada kegiatan yang unik yang membuat dia itu meningkatkan pengalaman belajar. Ternyata kalian belum bisa menyimpulkan bacaan yang sudah kalian baca dari buku paket. Rekan guru, memilih metode diskusi dalam pembelajaran di dalam kelas tidak ada salahnya. Namun, banyak kita temui kendala yang terjadi di dalam kelas, yaitu guru tidak maksimal menggunakan metode tersebut. Seharusnya guru memantau kegiatan siswa, agar apa yang sedang mereka kerjakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Baiklah, Ibu akan membuat kalian menjadi 4 kelompok. Jadi cara yang lain berikutnya yang sebenarnya. nanti Ibu akan membuat urutan 1 sampai 4. Kelompok 1 yang menyebutkan nomor urut 1, kelompok 2 yang menyebutkan nomor urut 2, kemudian kelompok 3 dan seterusnya. Silakan kalian buat kelompok masing-masing. Baiklah, kalian sudah terbentuk menjadi 4 kelompok. Ibu akan menunjuk masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelompok 1, Ibu menunjuk Fadil, kelompok 2 Rajendra, kelompok 3 Rian, kelompok 4 Abi. Sekarang kalian keluarkan buku bahasa Indonesianya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya, coba kalian buka halaman 65. Sudah? Kalau sudah, coba dengarkan penjelasan Bu Guru apa yang harus kalian kerjakan. Coba yang pertama, mari kita baca bersama-sama cerita halaman 65. Apa solusi yang diberikan tadi pertama bagi kelompok? Benar? Ya, persiapan diskusi. Yang ketiga, Menjelaskan materi. guru menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Di dalam kegiatan ini, apa yang dilakukan? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Fadil. Setelah kami baca, pertanyaannya langsung dijawab ya, Bu. Betul sekali. Dengan Bagiannya ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. kalian membaca pertanyaan yang ada di dalam buku paket, nanti kalian akan tahu apa itu unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Yaitu di situ akan tertera tema, latar belakang, alur, watak, tokoh, dan kalian juga bisa mengambil nilai-nilai apa yang ada di dalam cerita yang sudah kalian baca. Ibu akan membagi masing-masing kelompok dengan 1 buah kertas. Nanti tolong kalian buat kesimpulannya. Ibu akan membimbing, ya, tolong kalian buat kesimpulan dari cerita yang sudah kalian baca. Ya, baca dulu, kemudian nanti kalian jawab pertanyaannya. Terakhir kalian buat kesimpulan. Berarti kan ada lembaran kerja peserta didik kan atau LKS? Dari cerita yang sudah kalian buat. Silakan kalian kerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi kegiatan seperti ini bagi teman-teman yang mau observasi di dalam kegiatan pembelajaran seperti ini bentuknya. Itulah sekelumit ceritanya. Ini hampir habis. Paling nanti ada siswa yang presentasi. Sudah itu selesai. Baiklah, semuanya sudah selesai? Sudah, Bu.
kelompok mana yang sudah selesai? Coba kelompok 3. Siapa dari kalian yang menjadi wakil untuk membaca di depan? Baca kesimpulan yang kalian buat. Ya oke, Argia maju ke depan. Menurut diskusi yang kami lakukan, kesimpulannya adalah Tono anak yang rajin dan pandai di kelasnya. Tetapi beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Ternyata ia menjadi pemulung. Untuk membantu kedua orang tuanya yang berpenghasilan kurang demi membayar uang sekolah. Ya, bagus sekali. Coba kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Abi, coba. Kelompok kami pun mempunyai kesimpulan yang sama dengan kelompok Ardi ya, Bu. Oke, kelompok yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Maka selesailah pembelajaran itu. Jadi apa kira-kira tujuan ya? Tujuan melakukannya perbaikan pembelajaran supaya bisa memahami dan mendapatkan kemampuan yang berbeda dengan dongeng. Jadi kalau tujuan itu apa tuh? Supaya meningkatkan kemampuan siswa dalam mengumpulkan isi dongeng dengan menggunakan diskusi berkelompok dan menggunakan lembaran menjadi suatu. Terima kasih. Video kali ini sudah selesai. Jangan sampai nanti sampai tanggal sampai tanggal 29. Kalau dari tanggal 29 ada itu dianggap tugas pertama. Mudah-mudahan videonya jadi, nanti nonton videonya.